Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Video kali ini kontennya lo nanya, gua jawab. Masih agak lemes nih, ya kan? Karena habis malam Jumat, ya kan? Cuman kita tetap harus semangat. Kita seruput dulu nih kopi hitamnya sebagai mood buster pagi hari ini. Banyak yang bertanya atau nanyain atau ngomong gitu, ini kenapa nggak gue bacain, karena gue apal banget pertanyaan ini, sering banget. Dan sebenarnya kenapa pertanyaan ini jadi gue kontenin gitu ya, karena gue sendiri juga kadang suka bertanya atau menanyakan atau berucap hal itu kepada orang lain. Apa sih pertanyaannya? Atau apa sih omongannya? Omongannya begini, lo mah enak bang, Vespanya banyak gitu. Atau gini, enak banget ya, Vespanya banyak. Nah, gue mau berbagi pengalaman ini dan mau menjawab. Jadi yang pengen gue omongin di depan biar nggak keburu lupa, hidup itu sawang sinawang. Sawang sinawang itu lebih tepatnya gini ya, kalau mudah-mudahan nggak salah ya. Jadi sawang sinawang itu berkesinambungan, maksudnya bukan kesinambungan ya. Sawang sinawang itu jadi yang menurut lo enak belum tentu enak buat orang lain. Apa yang menurut lo nggak enak belum tentu nggak enak buat orang lain. Jadi ya pokoknya gitu deh, sawang sinawang itu bahasa Jawa kalau nggak salah ya. Itu yang, ya hidup itu sawang sinawang gitu. Ada orang yang di desa pengen ke kota, ada yang orang kota pengen ke desa gitu, kayak gitu gitulah. Nah, gue mau cerita pengalaman gue kemarin waktu ke ISF tahun lalu. Kebetulan gue kemarin waktu tahun lalu itu gue ke ISF itu bareng dengan kawan-kawan dari Bekasi. Gue emang gitu ya teman-teman ya, walaupun gue domisili di Tangerang, ya gue main kemana aja gitu. Gue main ke tempat yang gue nyaman gitu, dan dengan kawan-kawan Jati Asih skuter Bekasi ya gue enjoy, ya gue ke sono. Jadi gue kemarin berangkat lah ke ISF bareng kawan-kawan Jati Asih. Tapi yang mau gue ceritain bukan soal berangkatnya. Yang mau gue ceritain ini relate dengan pertanyaan di depan gitu. Jadi mungkin orang ngeliatnya wah enak gitu. Nah, punya Vespa banyak. Padahal sih nggak banyak-banyak amat ya, cuman segini doang, cuman beberapa biji doang gitu. Masih banyak yang di luar sana nih yang koleksinya ngeri-ngeri gitu. Udah Vespa-Vespa yang langka, yang mahal-mahal, ya kan, cakep-cakep, dan nggak cuman puluhan tapi ratusan itu ada di luar sana gitu. Jadi Alkisah kita berangkat berapa orang ya? Pokoknya kita berangkat lah beberapa orang lah gitu ya. Gue lupa gitu, tapi ada di video gue sebelumnya juga udah ada tuh gue perjalanan ke ISF. Jadi gue tanya ke teman-teman gue di sana, lu pakai Vespa apa? Wah, salah satu teman di sana bilang, gue pakai Vespa Super, kita pakai Vespa Super aja yuk. Wah, oh iya pakai Vespa Super ya. Erna kalau nggak salah masih ada belum? Erna masih ada kalau nggak salah ya. Pakai Erna aja, kasihan tuh dia biar jalan-jalan tuh ke Jogja gitu. Wah, gue udah persiapkan tuh. Tapi gue nggak pakai Erna. Waktu itu yang udah gue persiapkan tuh ada Vespa, gue kayak lupa gue namanya. Ada Vespa yang warna biru tuh. Udah pakai itu aja biar kita sama-sama nih. Biru gitu kan. Udah gue siapin tuh. Udah gue pasangin ban. Udah gue ganti ban baru. Supaya bener makanya. Udah gue ganti ban baru. Udah gitu nggak jadi dipakai. Udah gitu ada yang beli lagi. Aduh, rezeki yang beli. Ya kan. Udah gue pasangin ban baru tuh. Pakai Super aja. Kita tunjukkan bahwa Super tuh juga kuat itu, khususnya di jalur-jalur menanjak gitu. Super udah cihuy dah
gitu. Udah gue siap-siapin tuh bannya, nggak baru semua dong ya, nggak ganti baru semua biar cuy. Ternyata nanya lagi berapa hari kemudian tuh, gue tanya tuh, bang lu pakai apa? Kawan GA yang lain nih, kawan GA yang lain gue tanya, bang lu pakai Vespa apa? Gue pakai ini, pakai PS. Gitu. Kebetulan PS-nya PS mantan gue, si Gotik tuh, gue tahu tuh udah PS tuh kenceng gitu kan, PS si Gotik itu kenceng, Strada, enak tuh mesinnya. Warnanya kan putih tuh, punya Bang Surya. Bang Surya lu pakai apa? Gue pakai PS gitu. Wah, gue pakai PS aja apa ya? Gue bilang gitu. Bang Surya, iya lu pakai PS aja biar kita kembar. Kebetulan gue ada PS Era, warnanya sama. Warnanya tuh eksklusif grey, tapi kalau dilihat jadi putih, bukan kebanyakan greynya ya. Eksklusif grey itu, tapi di BPKB STNK eksklusif grey. Tapi kalau orang lihat kayak warna putih gitu, warna putih-putih buluk gitu lah, kayak putih gitu. Jadi warnanya sama. Apa pakai PS aja ya? Gua siapin lagi PS. Gitu. Itu gua tanya lagi si siapa ya, si maunya gue nanya lagi, lu pakai apa sih? Ini pakai apa? Dia pakai apa namanya? Excel. Oh iya ya, pakai Excel ya. Iya, soalnya udah pada mau kenceng-kenceng kayaknya nih. Wah, gue pakai Excel aja. Gua ada tuh Excel 87. Ah, udahlah, gue pakai Excel juga. Gue keluarin tuh Excel gue cobain ya kan. Wah, mantap juga nih Excel. Excel itu gue seneng banget sih sama mesin Excel, gue seneng banget gitu. Cuman kalau untuk ini sih no offense ya buat penggemar Excel. Cuman kalau untuk stang yang kotak-kotak gitu, gue agak wagu gitu di hati gue gitu ya. Mesin sih gue udah ini dah, udah nggak ada duanya deh. Itu Excel enak banget tuh. Nah terus gue agak keder lagi cuman nih. Pada saat itu tuh ada acara ngumpul barengnya 60S Indonesia. Yang mana 60S Indonesia itu kan base-nya di Jogja. Wah, tapi ini kan 60S ya, ada acara di situ ya. Gue sekalian deh mau melipir. Wah, gue telepon anak-anak. Gue pakai Kongo gue aja deh. Pakai Kongo anak gue, bukan Kongo gue. Gue pakai Kongo anak gue aja deh. Gue pakai Kongo. Udah gue pakai Kongo. Wah, tapi kayaknya Excel enak karena gue bisa pakai Excel kan. Itu yang dua-dua lagi udah terlupakan tuh, Super sama PS gue udah terlupakan. Gimana ya, gue pakai apa ya gitu. Udah, gue pakai Kongo kayaknya gue nih. Pakai Kongo terus gue tanya lagi. Ternyata ada mekanik JA skuter. Dia pakai Sprint kalau nggak salah, Sprint. Apa gue pakai GT gue aja ya? GT gue kan belum pernah keluar nih, bingung lagi gitu. Sementara anak-anak 60S kan pada rapat kan, udah datang. Wah, masa gue pakai yang bukan bulat-bulat kan? Tau nggak? Itu gue mengalami kepusingan. Gue harus pas berangkat aja gue harus pakai acara pusing gitu. Gue pakai Vespa apa nih, ini apa ini ya, tang ting tung gitu. Akhirnya gue puyeng nih ya kan, gue puyeng itu Excel gue turunin mesinnya, Kongonya gue turunin mesinnya, cek, gue tukar tuh, gue switch, cek. Tapi nggak satu hari tuh, ada kali 2-3 hari deh. 2-3 hari prosesnya tuh. Udah gue pindahin aja. Nah, sekalian gue mau cerita, sekalian sharing edukasi gitu ya. Jadi lo nggak cuma dengerin gue mungkin Bang Eman pagi-pagi dongeng. Jadi mesinnya kok nggak begitu ditukerin teh. Kalau
Nggak mungkin kan Excelnya gue pasangin mesin Kongo, jadi Kongonya turun, Excelnya gue pasangin. Cek. Jadi itu sasisnya, dudukannya itu memang kan gue pernah bilang itu VBB, dari Vespa VBB ya, VBB, VNA sampai Excel, Super, Sprint segala macam itu ngeplak sama gitu, sama ya, sama apa namanya, lo bisa pasangin. Jadi lo mesin Super lo bisa kasih Excel, kasih eksklusif bisa. Nah untuk Excel ini ternyata beda beberapa mili, itu PR banget itu masukinnya, ya kan. Kalau gua potong nih mungkin ujungnya karet sasis apa apanya gitu, yang di paha ayamnya itu ntar kalau gua mau balikin lagi ke Excelnya agak runyem nih, bakalan PR lagi gue, ya kan. Karet sasis itu kan nggak mahal, tapi kan ongkos ngerjaannya itu kan, kalau lo nggak punya alatnya buat masukin ke presnya itu kan ribet gitu. Nah akhirnya nih bodinya, yang karena bodi gue kan juga belum cet-cetan mulus kan, baru poksian kayak gitu kan, gue gedik aja, gue geder, agak ini dikit, jadi agak tadi begini jadi agak gini dikit, baru gue paksain masuk tuh paha ayamnya, masuk paha ayamnya, jadilah Kongo gue pakai mesin Excel gitu. Jadi kalau di luar sana, apaan Kongo selahannya gini, Kongo Excel, gue nggak peduli lo mau ngomong apa, ya kan. Gue nggak peduli lo mau ngeledekin gue apa, Kongo kok begini, Kongo, gue nggak peduli. Kalau gue orangnya udah kebal, lo mau ngomong apa juga bodo amat. Kongo mesinnya Excel ini, ya emang gue ngurusin, gue mikirin. Lo main kesini gue ada no mesinnya ngegeletakan gitu. Jadi buat yang hater kayak gitu gue skip aja, udah amat. Balik lagi ke cerita gue ya. Singkat cerita, kita ketemu di Jati Asih gitu ya, di JA. Udah itu pun ada trouble, gue sempet ada trouble, gue nggak tahu ya udah pernah gue ceritain belum. Jadi kan gue berangkat dari Tangerang sendiri nih ke Bekasi, itu di Grogol tuh pas turunan rem blong. Jadi pengaitnya rem belakangnya yang di depan tuh yang diinjak itu mungkin karena ketarik, jadi dia agak kendor gitu karena ngebautnya kurang kenceng gitu. Wow, itu ya itulah. Kalau kita udah memahami Vespa kita jadi tahu gitu. Ya udah kita main pakai engine brake, jadi oper gigi, jadi kan jadi nggak terlalu kencang. Sama sial banget itu, gue pakai sepatu baru lagi kan, sepatu baru itu bakal nahan rem juga tuh. Alhamdulillah ada tuh tapakannya grepes dikit dah. Ya daripada gue nyelonong gitu. Jadi kan Grogol nih kalau dari arah Tangerang ya kan gini, naik ke atas muter balik. Nah itu kan udahannya turunan tuh, yang mau ke ada Kodim atau apa tuh, yang kalau dari Tarumanegara tuh kelihatan situ. Pokoknya sih udah ada turunan tuh. Nah itu segitu sih, nggak terlalu curam. Tapi kan kalau nggak ada rem ya curam juga gitu, ngenes juga. Akhirnya gue pinggir, gue benahin. Nah kalau teman-teman bawa kunci, paling enggak teman-teman bisa ngerjainnya. Ada kunci, teman-teman nih jago nih, lu ngerti segala macam, lu nggak ada kunci, cengok lo, ya kan? Lu nggak bisa ngerjain apa-apa, orang lu kagak ada kuncinya. Kalau ada kuncinya minimal kan lu bisa telepon, lu nggak ngerti nih, lu bisa telepon ke orang yang apa namanya, lu kenal, atau yang mekanik yang lu kenal. Bang, nih gue problem gini nih, apa yang lo lakukan, kan gitu. Makanya kunci-kunci peralatan, apalagi kalau itikatnya udah jalan yang jauh gitu ya, lu bawa gitu. Di motor tuh, di tepung box itu sedia selalu tuh gitu. Selain oli dan kunci kunci yang lain bawa gitu. Apa aja yang dibawa gue udah ulas juga di konten gue sebelumnya. Nah gue benerin, gue jalan tuh udah di Skruit ya. Itu udah malam lagi, berangkat besok pagi subuh. Di Skruit motor gue nggak lulus. Tapi nah ini dia nih tekad ya, isipannya kena, di Skruit nggak lulus.
gue mau dikasih pinjem motor yang lain. Tapi gue tahu motor gue, Excel gue gitu. Isepan kena, ya otomatis ya gue pede aja dan gue bawa kunci gitu. Intinya sih ini jangan dilakukan ya, jangan dicontoh. Karena saat lo jalan sama orang lain itu mestinya ya lo ikutin aturan yang ada gitu. Cuman gue ini sepannya kena nih kata dia gitu. Bla 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 bla. Ya gue pernah jalan dengan kondisi mesin yang kayak itu gitu ke daerah yang lebih jauh gitu dan gue safe gitu. Nah ini yang dibilang ilmu mengalahkan pengalaman gitu. Jadi pengalaman, gue based on pengalaman kan, gue jalan lah. Alhamdulillah Vespa gue nggak ada trouble di permasalahan itu ya. Permasalahan gue tuh pas sampai di Muntilan kalau nggak salah ya, itu angka 9-nya patah tuh. Di situ doang tuh problemnya tuh, di angka 9. Jadi soal di Isepan itu, ya gue nggak masalah ya, gue jadi boros sih. Dan gue juga bawa jergen tuh, dan memang anak-anaknya pada jalannya kenceng-kenceng. Nah yang menarik banget dan mungkin pernah gue ulas tapi nggak apa-apa gue ulas lagi. Kita jalan bareng sama orang itu gampang, kita tinggal ikut bareng aja gitu ya, tinggal ikut bareng. Tapi bisa sejalan itu, waduh itu enak sih, gitu itu enak. Dan saat motor kita bisa ngimbangin juga itu enak, gitu. Kenapa begitu? Jadi saat kenceng kita kenceng, waduh mantep banget. Saat kita pelan dan nggak cuman slogan gitu, no one left behind. Jadi bener-bener gitu saat ada yang trouble atau gimana, kita bener-bener tunggu di satu poin itu, nggak terus ntar gue nunggu sononya lo cari save sendiri gitu. Kalau model-model yang tipikal itu nggak nyaman lo buat jalan bareng, memang sih kadang-kadang kan yang trouble siapa, terus yang lain harus nunggu gitu kan. Ada yang lampunya redup apa segala macam gitu. Kalau ada yang kurang-kurang terus gue tunggu di poin sono ya tuh, lu nggak usah jalan bareng-bareng, mending lu jalan sendiri. Kalau kata gue sih, namanya jalan bareng tuh ya bareng gitu. Yang di depan lu lihat spion, makanya fungsinya ada spion. Kalau lu nggak ada spion, lu menengok belakang, menengok tuh set udah ketinggalan belum gitu. Nah yang di belakang nimbangin gitu, nimbang. Apalagi sekarang ada handphone ya, jadi kalau lo trouble atau apa, semua yang belakang lo nggak ngejar nih, putus, ya lo bisa kontak, gue trouble nih. Nah titik poin yang udah ditentukan, nah itu baru jadi landasan tuh. Jadi lo udah briefing dulu, in case ada trouble, semua nggak kekejar, kita ketemu di titik poin situ. Nah itu udah seru sih gitu. Tapi hal-hal yang saat lo nggak bisa jalan kompak bareng sama teman lo, ini lo mending jalan sendiri. Jadi enak tuh kalau jalan sendiri kan, ya lo ngukur nih lo mau kenceng mau pelan gitu. Tapi kalau jalan sama bareng-bareng tuh ya kudu ngimbangin, kan nggak seru juga. Lo teman-teman pada kenceng lo pelan, lo menghambat akhirnya nih gitu. Atau lo kenceng teman-teman pada pelan, ya lo nggak kejar akhirnya gitu, kayak gitu. Nah balik lagi nih ke titik awal yang soal Sarang Sinawang, ceritanya nginep lah kita. Nah ada kata-kata ini masalahnya, wah enak nih Bang Iman motornya milih, kan gue cerita gue bingung mau berangkat ini. Nah tapi gue justru bilang begini tuh, gue inget banget, gue bilang justru yang enak adalah orang-orang yang Vespanya cuma satu atau mungkin cuma dua lah paling banyak. Kenapa gue bilang yang enak itu punya Vespa satu atau dua? Karena saat lo cuma punya Vespa satu atau dua, berarti satu atau duanya inilah yang akan lo openi, yang lo rawat, lo bener-bener. Dan enaknya apa? Lu nggak perlu pusing kan, lu mau berangkat nih, mau acara, lu nggak perlu pusing kan, mau naik apa ya udah lu naiknya lu naiknya itu ya itu, gitu. Lu akan persiapkan itu sematang mungkin dengan Vespa lu yang cuman itunya aja, yang cuman the one and only,
Atau ya kalau lo punya dua, ya ini atau ini gitu. Oh yang ini buat khusus buat kontes, yang ini buat touring, buat khusus buat speed. Jadi lo nggak dialami kebingungan. Nah, faktor gua bingung itu kan juga suatu hal yang nggak enak. Gua bilang ke kawan-kawan Jaya Skuter, justru nih gue mau kasih tahu bahwasanya lu nggak ngalamin yang gue alamin, rasa nyamanan, rasa ketidakenakan, rasa kebingungan. Gue pakai apa ya? Pakai ini, pakai ini, gitu. Dikasihlah rasa itu, rasa bingung, rasa kebingungan, gitu. Belum lagi sama kata-kata yang mungkin terkadang ini jadi senjata buat beli juga. jadi senjata buat beli juga. Bukannya karena sok soleh atau karena sekarang hari Jumat, bukan. Tapi seperti ada yang di salah satu tin sign gue itu yang warna hijau, semua kepunyaan Allah dan akan kembali kepada Allah. Gue bilang ke kawan-kawan Jatiasi Skuter, lo selain enak nggak pakai dikasih pusing sama Allah buat berangkat naik Vespa apa, next nanti hisap lo juga lebih sedikit. Lo bayangin, gue ada beberapa unit nih, dan itu kan semua akan dipertanggungjawabkan. Titipan yang Tuhan titipin ke gue kan akan dipertanggungjawabkan nih. Membawa manfaat enggak buat gue dulu tentunya, buat keluarga, buat lingkungan, atau buat yang lain gitu. Membawa manfaat enggak nih Vespa-Vespa yang gue kumpulin gitu. Dan saat yang lain cuma ditanya urusan pervespaan duniawinya, ini cuma satu Vespa, gue ada beberapa Vespa yang harus gue pertanggungjawabkan nanti gitu. Itu sih gue udah mikirin ya udah mikirin ke arah situ gitu. Jadi ya ini Vespa udah bermanfaat gitu ya, entah itu sebagai konten, entah itu sebagai cerita yang mengedukasi gitu. Karena teman-teman bisa bayangin, ada beberapa tuh yang di pojok hampir nggak gue pakai, dan nggak gue pakainya itu ya bisa setahun, 2 tahun gitu, mungkin setahun lah, rata-rata ada yang setahun nggak pakai gitu. Gue pakai tuh dalam arti gue pakai jalan ya karena begini banyak, masa iya gue sebenarnya gonta ganti gitu kan pasti yang lagi gue demenin aja nih yang gue pakai, yang lagi nggak didemenin akan ditaruh di pojokan, taruh di onggokan. Jadi itu teman-teman, jadi ada nggak enaknya juga loh. Jadi saat lo bilang wah enak gitu, enak, abang mah punya Vespa-nya banyak gitu ini, lu mungkin ngeliatnya pandangannya enak gitu, tapi lu nggak mikirin nggak enaknya kelak gitu. Nah gue cuman segini, gimana lu bayangin ya, gimana yang koleksinya lebih ngeri, yang koleksinya lebih banyak, lebih gede gitu. Ya kan. Nah itu hidup itu sawang sinawang. Cerita pagi ini kurang lebih seperti itu aja. Jadi apa yang orang lain lihat enak belum tentu enak, apa yang orang lain mungkin lihat nggak enak bisa jadi itu enak gitu ya. Terus kalau gue sendiri pasti ntar ada yang tanya, bang udah jualin aja ke gue, terus hibah ya kalau jual memang dalam proses ke arah situ pasti akan ada yang dijual gitu, pasti akan ada yang dijual. Jadi memang nih beberapa tahun kesini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kan. Tahun-tahun sebelumnya kan gue sering banget tuh Ankarung, gue beli, terus ada yang jual lagi, terus gue beli. Emang ini agak kurang nih. Kemarin doang tuh satu beli, itu pun
dipaksa tuh, lu nggak beli lagi gitu, dipaksa lah sama bini. Lu nggak beli Vespa lagi, kayaknya gue beli gitu. Jadi ya itu rasa-rasa gue udah, bukannya males gak kepengenan, siapa sih yang gak kepengen. Makanya gue suka bilang Vespa itu satu, cukup satu super, satu sprint, satu VBB, satu VNB, satu GS, satu PTS. Jadi banyak. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Cerita pagi ini mudah-mudahan menginspirasi. Jadi kalau teman-teman sekarang baru punya satu Vespa atau dua Vespa, syukurin aja. Syukurin aja, bang, tapi kan gue pengen punya Vespa ini, Vespa apa gitu. Ya nggak apa-apa, bagus. Berarti lo hidup kan emang harus begitu. Ada yang dituju, ada yang dikejar gitu. Cuman ya kalau bisa yang punya lo dijual dulu, cari yang lainnya gitu, atau panteng yang lain nih, begitu yang lain dapat baru yang lama dijual. Karena gini, saat kita jual punya kita udah nggak dapat yang inceran yang baru, nyari yang kayak punya kita lagi susah. Nah, jangan sampai kayak gitu tuh. Jadi kalau ada inceran, kira-kira lo mau upgrade lah, mau naik inian gitu ya, mungkin tadinya udah super, gue pengen yang bulet-bulet nih, ya lo pantau dulu tuh, cari ada yang cocok ya kan, sambil nabung juga. Nah baru yang itu supernya udah dapat, baru supernya yang dijual gitu sih kalau saran gue. Atau kalau lo memang yakin, lo jual aja dulu supernya, kan nambahinnya cukup lumayan, nambahin dulu, jual dulu supernya, baru cari inceran. Yang pasti cari Vespa jangan buru-buru. Dari gue itu aja sih ya di Jumat pagi yang berkah ini. Mudah-mudahan obrolan singkat ini membawa manfaat nih. Walau cuma ocehan-ocehan kayak gini, membawa manfaat buat yang nonton, membawa inspirasi. Oh iya ya, gue harus mensyukuri apa yang gue punya, walaupun cuma satu, cuma dua Vespa. Yang punya Vespa banyak belum tentu sebahagia yang punya Vespa satu dua gitu. Dari gue itu aja. Kalau teman-teman suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan subscribe, tombol loncengnya jangan aja lupa, dijegugin aja. Kalau teman-teman mau tanya, mau komen, mau apa, silahkan di kolom komentar. Kalau yang mau agak sedikit sedikit privasi atau segala macam, bisa DM ke IG gue, Eman Vigano. Ciao.